Kasus perkawinan anak semakin meningkat pada masa COVID di tahun 2019 hingga puncaknya tahun 2020, pemirsa. Angka perkawinan mencapai 64.000 kasus. Selain faktor pandemi COVID-19, intensitas dalam mengakses gawai menjadi faktor pemicunya. Lantas apa saja penyebab lain dan solusinya? Temukan jawabannya di liputan berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia tahun 2020 hingga 2024 menargetkan angka perkawinan anak pada tahun 2024 berada di angka 8,74%. Dilansir dari laman Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2023 pemerintah telah berhasil menurunkan angka pernikahan anak hingga 6,92%. Pencapaian ini kontradiktif dengan fenomena yang terjadi pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Angka perkawinan anak mencapai 10,28%. Kasus perkawinan anak semakin meningkat pada masa COVID-19 di tahun 2019 hingga puncaknya pada tahun 2020. Angka perkawinan mencapai 64.000 kasus. Selain faktor pandemi COVID-19, intensitas dalam mengakses gawai menjadi faktor pemicunya. Fenomena ini menjadi dasar program kemitraan Australia-Indonesia, Inklusi, dan Permampu atau Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu melakukan penelitian partisipatif feminis guna mengungkap penyebab peningkatan tren perkawinan pada anak pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Nah, undang-undang ini kan memberi celah juga sebenarnya untuk orang yang walaupun belum 19 boleh kawin apabila gitu. Itulah dia dispensasi. Kami ingin mengetahui apa sebenarnya yang membuat angka ini naik dan mengapa dispensasi juga begitu tinggi. Ini justru kan jadi kayak apa ya? Kebalikan dari yang kita harapkan. Harusnya angka perkawinan itu turun, tetapi ternyata naik dan pintu dispensasi itu malah memberi ruang untuk tidak harus mengikuti undang-undang itu. Itu sebenarnya yang kami ingin tahu. Faktor dispensasi pernikahan anak oleh pengadilan paling banyak terjadi karena kehamilan. Hal lain menurut hasil penelitian Permampu di 26 desa dalam 26 kabupaten di Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung terjadi karena faktor kemiskinan. Dinta Solin, Direktur Eksekutif Pesada, organisasi perempuan yang terhimpun dalam Permampu, mengungkapkan di desa-desa Sumatera Utara yang mereka teliti seperti Langkat dan Nias, kondisi kemiskinan membuat orang tua menikahkan anak dengan cepat. Agar menekan angka pernikahan anak, selain meningkatkan ekonomi masyarakat, edukasi ke masyarakat tentang otonomi tubuh perempuan, dan bagian-bagian mana saja yang patut dijaga privasinya, penting dilakukan. Karena faktor kemiskinan tadi menganggap, orang tua menganggap ya udah disetujui aja menikah walaupun usia di bawah 19 tahun. Karena faktor ekonomi toh sudah, artinya beban orang tua itu mengurangi untuk menghidupi anaknya gitu, sehingga ada keyakinan kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain walaupun masih usia di bawah 19 tahun ya yang pasti menurut dia adalah sudah mengurangi beban saya gitu. Itu. Yang kedua karena faktor kehamilan tidak direncanakan. Ini misalnya karena ketidaktahuan, menganggap ya, hubungan seksual itu sekali nggak ada apa-apa kok gitu. Pertemuan ini juga menghadirkan narasumber penelitian dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Para narasumber mengungkapkan kasus-kasus pernikahan yang mereka alami, seperti pernikahan hanya secara agama atau dispensasi menikah. Untuk di Kabupaten Langkat sendiri, saat ini angka dispensasi nikah itu berkisar lebih 800-an lebih. Menurut data yang kita lihat di lapangan, itu kebanyakannya tidak sampai panjang mereka menikah. Karena faktor itu tadi, mungkin belum siap menikah, ada juga di dalamnya KDRT karena suami juga belum siap menikah.
mental, psikis, fisik. Untuk kami sendiri, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Dengan melakukan sosialisasi melalui kader-kader pembangunan masyarakat yang ada di desa, dan juga kader Posyandu serta kader KB, untuk menggalakkan bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kami mendengar suara perempuan dan kami adalah bagian dari perempuan itu gitu. Kami sama-sama duduk setara dan kami adalah pendamping-pendamping dari kelompok-kelompok perempuan yang telah melihat keseharian mereka. Jadi kami mengajak mereka bercerita sebenarnya, mereka lah narasumber kami gitu. Dan kami mendengarkan cerita-cerita ini sebagai sebuah data yang otentik langsung dirasakan oleh mereka. Kami ingin pemerintah yang memang juga telah terlibat dalam memvalidasi hasil penelitian ini, artinya sudah diterima, sudah valid gitu, itu menindaklanjuti dengan sosialisasi. Yang kita harapkan juga layanan kesehatan seksual reproduksi ini harus benar-benar dilaksanakan. Di dalam layanan selalu terkandung pendidikan. Layanan itu bukan sekedar mengobati, bukan seperti itu, tetapi ada pendidikan penyadaran bahwa perkawinan itu bukanlah suatu tujuan yang sesuai bagi terutama anak-anak perempuan yang di bawah umur 19 gitu. Juga kesadaran bahwa itu berbahaya bagi kesehatan mereka. Melalui penelitian ini, konsorsium Permampu merekomendasikan pemerintah untuk melakukan beberapa langkah sebagai upaya menstabilkan target capaian pengurangan perkawinan anak pada tahun 2024. Pertama, memberikan sosialisasi kepada anak dan orang tua akan bahaya perkawinan anak hingga ke desa-desa terpencil. Kedua, memberikan edukasi dan layanan kesehatan sel reproduksi pada anak. Ketiga, memberikan kelas-kelas keterampilan pada anak guna mendukung keterampilannya.